Dan sekarang yang akan saya jelaskan detail adalah cara kita membuatnya secara online. Kalian bisa melakukannya dari piranti apapun sebetulnya, asalkan kalian sign up. Yang pertama, kalian masuk ke lucidchart.com. Kemudian, karena kalian belum pernah, misalnya, kalian lakukan sign up free. Di sini ada beberapa opsi ya. Kalian mau paket basic atau free atau berbayar. Tentunya paket yang berbayar lebih banyak fasilitas yang bisa dipakai gitu. Simbol-simbolnya lebih banyak ya, unlimited gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan kolaborasi, integrasi dengan orang lain. Tapi kalau kita mau coba-coba dulu ya free dulu aja ya. Continue with free. Selanjutnya sama seperti biasanya ya, kalau kita sign up dalam sebuah situs, silakan kalian inputkan nama lengkap kalian, kemudian email atau password. Atau bisa juga kalau ingin lebih praktis, kalian koneksikan dengan alamat email Google kalian ya di sini. Langkah pertama ketika kita mau membuat flowchart di Lucidchart ini adalah buat dokumen baru, blank diagram saja. Selanjutnya, kita bikin tabel-tabelnya dulu supaya rapi. Nah, kita gunakan ini kita sebutnya swim lane, yang bisa kita tambahkan kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya itu lihat dari mana? Dari soal. Di sini kita punya berapa pihak sih yang terlibat? Ada customer kan, penjualan, kemudian gudang, pengiriman, keuangan, pimpinan ya. Berarti kita akan buat 6 kolom. Cara menambahkan kolomnya gimana? Di sini diklik si tabelnya tadi, kemudian di bagian toolbar di atasnya itu ada lanes, tambahkan saja sampai 6. Kemudian di rename, kita ganti judul masing-masing kolomnya ini sesuai dengan nama-nama pihaknya. Pertama kan customer. Semuanya harus masuk ya ke dalam flowchart ini. Oke, selanjutnya adalah kita baca aktivitas dari masing-masing pihak. Tentunya dari yang pertama dulu, dari customer. Pertama, customer melakukan order barang yang dikirim ke bagian penjualan. Karena ini adalah aktivitas pertama, kita gunakan dulu simbol terminator ini. Caranya, klik ini, kemudian di drag. Dan di sini kita bisa rename dengan judul misalnya mulai atau start. Apa tadi katanya aktivitasnya? Customer ini dia melakukan order. Melakukan itu adalah sebuah proses gitu. Sekarang anggap aja dia melakukan prosesnya secara manual. Jadi kita pilih simbol ini ya, manual operation. Jadi melakukan aktivitas secara manual. Kita rename melakukan order gitu ya yang dia lakukan. Jangan lupa hubungkan kedua simbol yang sudah kita buat. Caranya kita arahkan kursor kita ke salah satu titik dalam sebuah shape, kemudian kita klik dan kita tarik menuju ke shape berikutnya sampai terbentuk arrow seperti ini. Selanjutnya, dari setiap proses itu harus ada outputnya berupa dokumen. Apa? Kalau misalnya melakukan order berarti dokumen yang terhasilkan adalah bukti order. Nah, dokumen itu kita gunakan simbol ini, baik itu secara manual maupun computerized. Kemudian katanya si bukti order ini dikirimkan ke bagian penjualan. Berarti kita kopas dulu nih si dokumennya. Kita tempatkan di bagian penjualan. Terus kita hubungkan dengan konektor seolah menggambarkan bahwa bukti order yang ada di bagian penjualan ini adalah kiriman dari customer. Nah, supaya kelihatan garisnya kita bisa atur-atur. Oke, nah sekarang kita move dulu ke bagian penjualan. Karena di customer itu yang kedua adalah mendapatkan kiriman barang, tapi kan barangnya belum disiapkan ya. Bagian penjualan katanya, pertama dia menerima order barang dari customer, betul ya? Kemudian, nah apa yang dilakukan? Bagian penjualan ini membuat bukti penjualan yang dirangkap dua. Jadi si bukti penjualan ini sama dia dibuat rangkapannya. Nah ini aktivitasnya, berarti dia aktivitasnya memproses order. Kemudian dari order yang diproses ini kan dihasilkanlah bukti order yang diduplikasi untuk dikirimkan ke beberapa bagian. Nah, ini di copy paste aja. Kita hubungkan. Oh maaf, kita ganti namanya jadi bukti penjualan ya. Yang dua ini kita kirim ke dua pihak. Kalau gudang ada di sebelahnya. Nah, ini bisa kita langsung saja kopas dan gunakan konektor seperti tadi yang ini. Sedangkan untuk bagian keuangan karena dia ini kan nyebrang ke beberapa kolom, tidak efisien kalau kita pakai konektor seperti ini. Jadi kita gunakan konektor on page. Jangan lupa si on page konektor di bagian penjualan ini juga dikopas. Kita tempatkan di bagian keuangan sebagai penerimanya.
Boleh ya kalau layout-nya tuh bisa kalian tempatkan secara vertikal maupun secara horizontal. Kalau ingin menghemat space ke bawah, kalian bisa seperti ini nih, ditempatkan secara horizontal. Selanjutnya, si bagian penjualan ini juga membuat surat jalan yang dirangkap dua. Lembar pertama untuk bagian pengiriman dan lembar kedua untuk bagian gudang. Nah, kita buat lagi dokumen surat jalan. Kita buat dua. Nah, surat jalan ini katanya tadi dikirim ke dua bagian kan? Ke bagian gudang dan bagian pengiriman. Ke bagian gudang tuh maksudnya adalah untuk sebagai arsip sebenarnya. Sedangkan kalau untuk bagian pengiriman tentunya sebagai pengantar dalam mengirimkan barang. Kita coba pindahkan atau kirim ke bagian gudang dulu. Karena huruf A itu sudah dipakai di kolom ini, di kolom keuangan, berarti untuk bagian pengiriman kita harus ganti nih, jadi huruf B. Jangan lupa si konektor B ini juga harus kita tampilkan di tempat tujuannya, yaitu di kolom pengiriman. Selanjutnya berarti kita ke bagian gudang dan pengiriman dulu ya. Oke, di sini bagian gudang. Dia menerima bukti penjualan yang diterima dari bagian penjualan dan bagian gudang menyiapkan barang yang diorder. Nah, dia sudah menerima bukti penjualan kan, kemudian dia menyiapkan barang yang diorder. Kemudian barang tersebut dikirim ke bagian pengiriman. Bagian gudang juga menerima surat jalan, betul ya, dari bagian penjualan sebagai arsip. Oke, jadi setelah dia menerima dua dokumen dari bagian penjualan ini, dia melakukan aktivitas apa? Yaitu melakukan aktivitas penyiapan barang gitu ya. Nah, barang sebetulnya dia bukan dokumen kan, tapi bersamaan dengan barang pasti ada dokumennya. Maka hasil dari proses ini adalah adanya yang namanya dokumen barang. Nah, sebetulnya hasil dari proses ini tuh bisa simpan di sini, kemudian dikopas ke sini, ataupun bisa langsung hasil dari sini disimpan di sini. Contohnya kalau gini. Nah, bisa juga. Ini lebih menghemat lagi, tidak banyak kupas-kupas gitu. Kemudian surat jalan ini katanya tadi diarsipkan ya. Nah, cara mengarsipkan apa tadi? Menggunakan simbol segitiga. Diarsipkan secara apa sih kalau surat jalan? Biasanya secara kronologis atau berdasarkan tanggal. Maka kita rename dengan huruf D atau date. Lalu barang dikirim bersama surat jalan ke customer. Nah, dua-duanya dikirim ke tempat yang sama. Berarti konektornya gabung ke sini. Nah, kemudian berarti customer menerima barangnya kan? Nah, surat jalan biasanya ini tidak disimpan oleh customer, tapi hanya diotorisasi saja dan dikembalikan ke bagian pengirimannya. Jangan lupa kasih proses dulu di sini, customer-nya apa? Melakukan tanda tangan otorisasi ya, sehingga dihasilkan surat jalan yang terotorisasi atau yang sudah ditanda tangan. Nah, jangan khawatir kalau misalnya kalian kehabisan space ke bawah, ini sebetulnya bisa ditambah, ditarik ke bawah, tapi memang dia menembus page ya, menembus halaman. Tapi ini nggak masalah. Kemudian apa katanya tadi? Dikirim lagi ke bagian pengiriman, gitu ya. Dihubungkan ke bagian pengiriman. Dari surat jalan yang diterima dari bagian pengiriman, lalu dibuat laporan penjualan rangkap 2. Lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke pimpinan. Jadi, dari surat jalan yang terotorisasi ini, tambahkan simbol proses, membuat atau menyusun laporan penjualan. Laporan itu kita gunakan simbol yang dibuat 2 rangkap karena ini akan dikirim ke pimpinan juga. Satunya diarsip, satunya dikirim ke pimpinan. Barangkali demonstrasi flowchart-nya cukup ya. Selebihnya, transaksi atau aliran aktivitas yang belum saya gambarkan itu sebetulnya sama aja,
Caranya seperti barusan, tinggal lihat apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menghubungkannya, cara mengarsipnya, dan seterusnya. Overall, seperti ini ya cara kita menggambar flowchart. Ini butuh ketelitian dan juga pemahaman terhadap rangkaian aktivitas dalam sebuah bisnis proses. Setelah kalian selesai nanti menggambar di Lucid Chart ini, cara mengumpulkan kesayahnya adalah kalian bisa dengan membagikan linknya atau membagikan gambarnya. Dari yang di atas kanan ini ada tombol share ya. Klik share, kemudian apa namain? Tugas flowchart, kemudian strip, nama kalian. Klik rename. Nah, selanjutnya kalian klik ini nih, get shareable link. Kopas link tersebut dalam sebuah dokumen Word.